Hai sahabat YouTube, apa kabar semuanya? Semoga segala kebaikan menyertai kita semua. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang biomedia atau media biologis yang terlihat seperti batu alam. Untuk mendapatkan biomedia ini terkadang sulit bahkan terkadang mudah, tergantung stok yang beredar di tanah air. Karena biomedia ini asli import dari Jepang. Sahabat bisa bertanya kepada sesama penghobi koi atau sahabat bisa membelinya melalui toko online terpercaya di tanah air. Dan untuk harga relatif tergantung penjualnya. Ada yang menjual dalam kemasan 15 kg atau dijual eceran per kilogram. Sebelum biomedia ini digunakan sebagai media filter biologis, sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu. Sahabat bisa melakukannya dengan mencuci biomedia ini. Tetapi hati-hati karena biomedia ini mudah terkikis. Jika terkikis, bentuknya hampir sama dengan bentuk bubuk pasir. Maaf, saya tidak tahu lebih jelas biomedia ini terbuat dari apa. Ada yang bilang biomedia ini terbuat dari bahan pembuatan kaca, mengandung mineral yang kaya akan pasir silika, soda as, batu kapur, dan zat berbusa. Yang pasti biomedia ini bukan batu alam, tapi buatan manusia. Meski terlihat seperti batu, tapi saat diangkat sangat ringan. Bahkan biomedia yang baru atau belum matang biasanya akan mengapung di permukaan air. Biomedia ini biasanya disimpan di ruang filter setelah media filter mekanis agar kotoran dari kolam tidak menempel di biomedia, atau tempat berkembang biaknya bakteri aerob akan menyempit karena terhalang oleh kotoran, sehingga akan mempengaruhi pengurangan pada Specific Surface Area atau SSA atau luas permukaan secara spesifik, juga pada Open Space Area atau OSA atau ruang terbuka di area biomedia, dan juga mempengaruhi pengurangan pada Protected Surface Area atau PSA atau luas permukaan yang dilindungi. Apa yang dilindungi? Melindungi lapisan tipis yang menempel pada biomedia sebagai makanan bagi bakteri aerob. Tetapi cepat atau lambat bakteri aerob berkembang biak tergantung pada seberapa banyak oksigen terlarut dalam air. Karena oksigen terlarut dalam air sangat penting untuk proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup di dalam air. Biomedia ini merupakan komponen yang sangat penting yang harus ada di ruang filter karena berfungsi sebagai tempat berkembang biak bagi bakteri baik atau bakteri pengurai, sehingga dapat mengontrol kelebihan amonia yang terlarut dalam air. Karena jika terdapat banyak senyawa amonia akan berbahaya bagi ikan. Setelah biomedia ini dicuci, kemudian dikeringkan. Biomedia ini memiliki pori-pori yang lebih banyak dan memiliki permukaan berkali-kali lipat dari biomedia biasa atau memiliki SSA yang cukup luas, sehingga cocok untuk kolam yang tidak memiliki ruang filter yang cukup besar. Dengan biomedia ini, bakteri pengurai akan berkembang biak cukup banyak, sehingga bakteri pengurai atau bakteri aerob akan bekerja sebagai pengurai amonia menjadi nitrit dan nitrat karena kemampuannya menguraikan senyawa organik yang ada di alam, seperti tanaman air, lumut, dan alga, atau hewan kecil yang mati dan kotoran ikan di kolam, atau lebih spesifik sebagai pengurai protein, pengurai karbohidrat, dan senyawa organik lainnya.
menjadi karbon dioksida, gas amonia, dan senyawa lainnya. Bahkan biomedia ini dapat membuat air menjadi jernih, seperti pengalaman senior saya. Untuk mempermudah mengangkat biomedia ini, ketika ingin membersihkannya, sahabat bisa memasukkannya ke dalam jaring agar biomedia ini tidak tercecer atau berantakan dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk mengangkatnya. Apa yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa biomedia ini memiliki lebih banyak pori-pori dan memiliki permukaan berkali-kali lipat dari biomedia biasa. Semakin luas area biomedia, semakin banyak bakteri aerob yang hidup menempel pada permukaan biomedia, sehingga siklus nitrogen akan lebih sempurna dan kualitas air akan lebih baik. Namun tergantung pada kekuatan media filter dalam menyaring kotoran secara optimal agar tidak mengganggu proses kerja biomedia. Kebetulan ruang filter kolam saya tidak cukup besar dan tidak mungkin untuk memperbesar atau memperluas ruang filter. Jadi biomedia ini ditempatkan di ruang waterfall, sehingga ruang waterfall menjadi lebih bermanfaat. Terlihat di sana ada pipa di atas biomedia. Fungsi dari pipa adalah untuk menahan biomedia agar biomedia bisa tenggelam. Karena biomedia yang belum matang biasanya mengapung di permukaan air. Jika biomedia mengapung atau tidak tenggelam, akibatnya bakteri aerob atau bakteri pengurai tidak akan berkembang biak secara optimal. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.